Malam hari ini selama 2 jam ke depan kita akan hadir untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, pendengar, di program kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Di studio, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa memang narasumber kita menjadi narasumber yang istimewa gitu ya. Baru pertama kali hadir di kota Samarinda mungkin ya. Baru pertama kali hadir di Samarinda dan juga di Radio Heartline. Saya perkenalkan, ini ada Bapak Pendeta Johnson Willem Laulaka. Shalom, selamat malam Pak Johnson. Salam semuanya. Kita mungkin agak sedikit ke mic-nya dikit ya. Oke. Iya, salam semuanya, Tuhan memberkati. Oke, Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, Puji mantap. Tuhan, udah luar biasa dia. Ini salah satu orang yang spesial malam hari ini, dan juga menemani beliau juga di malam hari ini, yang baru minggu lalu kita ketemu ya, Bu Wida. Selamat malam Bu Wida. Selamat malam Bang Riza. Dan juga ada Mbak Getur, selamat malam. Selamat malam Bang Oke, Riza. kita akan sama-sama di malam hari ini tentunya. Ini sukacita untuk kita semua, dan juga kita berharap bahwa dengan hadirnya kita di malam hari ini bisa memberkati Anda semuanya. Oke, kita akan buka perjumpaan kita malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Johnson, saya silakan untuk pimpin kita dalam doa di malam hari. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam acara lain ini. Kami berdoa Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir dalam setiap pembicaraan, khususnya mengenai peperangan rohani. Kami minta urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami semua. Dalam acara ini kami berdoa juga untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan juga melawat mereka dan memberkati mereka. Kami percaya kami semua diberkati lewat acara ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Dan tema kita di malam hari ini adalah peperangan rohani, dengan nats kita dari Efesus pasal 6 ayat 12 dan juga dari Markus pasal 16 ayat 17. Oke ya. Kita akan dengarkan pertama dulu ya, pengantar dari Bapak Pendeta Johnson terkait dengan tema kita malam hari ini, Pak, peperangan rohani. Silakan Pak Johnson. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Malam hari ini akan kami bahas tentang peperangan rohani. Nah, kenapa saya memberikan satu pembahasan tentang peperangan rohani? Saya perhatikan bahwa peperangan rohani sangat penting sekali, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah perintahkan dalam ayat Markus 16 ayat 17 bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, salah satu ayat dikatakan dalam penjelasan ini adalah tentang usir setan. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang usir setan? Karena kami temukan di lapangan bahwa banyak juga orang Kristen yang diusir setan. Oh. Oke, baik. Nah, sebab itu memang penjelasan tentang usir setan ini ya sangat baik sekali. Nah, kemudian yang kedua tentang struktur kerajaan setan. Di mana dalam Efesus dikatakan bahwa Efesus 6 ayat 12 dikatakan di situ, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, atau melawan roh-roh jahat di udara. Nah, di sini kita dapat mempelajari tentang bagaimana struktur kerajaan setan. Setan memiliki struktur, memiliki cara kerjanya dalam mempengaruhi dunia ini. Nah, jadi di saat kita mempelajari demikian, maka kita akan mudah untuk melakukan peperangan rohani. Baik. Begitu. Oke, itu jadi pengantar kita di malam hari ini. Pendengar, Anda juga bisa ikut bertanya di malam hari ini bersama dengan kami. Seperti biasa di 081158309944 untuk jalur telepon, serta di jalur WhatsApp kami di 0819269000 ya. Untuk pertanyaannya silakan, atau juga yang sedang menyaksikan kami di akun Facebook atau juga di TikTok kami, silakan di kolom komentar untuk mengirimkan pertanyaan Anda dengan tema kita malam hari ini adalah peperangan rohani bersama dengan Bapak Pendeta Johnson Willem Laulaka. Kita akan mulai
diskusi kita malam hari ini, Mbak Winda. Oke, Baik. mulai yang pertama, silakan. Oke, terima kasih Bang Rija. Selamat malam Bapak Pendeta. Salam, selamat malam Ibu. Puji Tuhan kita bisa ketemu di Samarinda ya. Bapak Ya, ya. dan ini Nah, pertama kali saya di pertama Samarinda. kalinya ya. Iya. Dan sesuai dengan tema yang kita angkat ya, kita mau belajar berperang secara rohani dan pastinya menang, ya kan Om? Amin. Kenapa kita perlu belajar supaya kita menang gitu ya Om ya? Betul. Meskipun kita belajar bahwa Tuhan sudah memenangkan itu 2000 tahun yang lalu, tapi dalam perjalanan kenyataan realita orang percaya, ya seperti Om bilang di awal tadi, bahwa banyak bahkan orang Kristen bukan mengusir setan, tapi dalam tanda kutip dia yang diusir. Diusir setan. Iya. Bukan mengalahkan, tapi dikalahkan. Dikalahkan. Bukan dilepaskan, tapi diikat sama kuasa kegelapan ya. Betul, Nah, betul. itu kenyataan di lapangan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan orang percaya. Mungkin bisa kita sadari, tapi juga banyak yang tidak menyadari. Iya. Nah, mungkin kita akan mendiskusikannya di awal ini Om ya. Kalau kita sudah lihat, nah ini kan kalau saya lebih dekatnya boleh panggil Om ya. Iya. Panggil Om, jadi lebih dekat tadi ya. Dan di sini beliau sudah ada buku yang ditulis ya tentang sekolah doa. Jadi narasumber kita ini Bang Rizal memang benar-benar berkecimpung ya, atau punya panggilan Tuhan di bidang ini, di bidang doa. Betul. Nah, dan area peperangan rohani secara khususnya. Nah, kalau saya lihat tadi dari apa yang Om tulis di dalam pelajaran tentang doa, ini menarik buat saya Om. Coba Om bisa jelaskan singkat, padat, dan jelas. Apa sih sebenarnya doa itu Om, menurut firman Tuhan? Iya. Nah, doa ini sebenarnya kalau dari kata D itu dialog, Dialog, oke. A itu Allah atau Tuhan, O itu orang. Oh, dialog Orang Allah. Allah Manusia dengan Tuhan. sesimpel itu. Simpel itu. Jadi doa itu sebenarnya kita belajar berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Itu doa. Itu doa. Nah, kan nanti arahnya doa peperangan rohani. Ya, peperangan rohani Iya. pasti kan dalam doa ya pastinya Om. Kita Iya. berperang lawan kuasa kegelapan melalui doa pastinya kan. Melalui doa. Nah, jadi kita perlu tahu apa itu doa. Hmm. Doa itu berbicara Dengan Tuhan. dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan gitu ya Om. Ya, dan Tuhan dengan kita. Dan kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saya juga sering ya mendengar bahwa ada statement-statement yang kita buat juga orang percaya, hamba-hamba Tuhan, atau mungkin kita yang sudah berjalan bersama Tuhan lama, bahwa doa itu adalah hubungan yang dibangun ya karena kita yang berdosa, gitu kan Om. Nah, itu yang sering kita pahami, kita dengar. Dan kalau dari Om sendiri, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, ini satu pertanyaan yang ya kan? saya kira ini bagus sekali. Iya. Nah, kenapa harus berdoa? Gitu. Padahal sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Tuh ya. Nah, ada yang sering bilang begitu. Ya, memang betul. Sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu. Nah, tapi mengapa kita harus berdoa? Nah, ternyata kalau diteliti kembali dalam kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia, nah itu dikatakan di situ bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, baik itu benda mati, benda hidup, salah satunya ikan, burung-burung di udara, kemudian pohon-pohon. Tetapi semua media ini adalah media yang tidak memiliki akal budi. Hidup ada bergerak, tapi tidak memiliki akal budi yang baik. Nah, kemudian Alkitab mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di situ sebenarnya sudah ada tersirat bahwa Tuhan ingin menciptakan satu media yang dimana Tuhan bisa ajak komunikasi.
Tuhan Maha Kuasa bisa bicara sama apa aja. Contoh, Tuhan bisa bicara sama berbicara lewat keledai dan Biliam berubah, lewat ayam dan Petrus berubah. Tetapi semua itu terbatas karena tidak punya akal budi. Namun Tuhan itu Tuhan itu pengen sekali berkomunikasi dengan ciptaan yang Dia ciptakan. Begitu. Nah, sudah tentu ciptaan yang bisa diajak komunikasi yang sempurna adalah harus segambar dan serupa dengan dirinya. Baru bisa diajak komunikasi. Nah, maka itu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi kalau secara singkat kita perhatikan dalam penjelasannya itu, nah memang ini penjelasan nanti di sekolah doa ada lebih luas ke sana. Tapi saya ambil kesimpulannya saja bahwa sekarang kita lihat tubuh kita, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dalam tubuh kita bisa berkomunikasi, jiwa kita pun bisa berkomunikasi. Apatah lagi roh kita bisa berkomunikasi. Jadi Tuhan itu menciptakan segambar serupa dengan Tuhan supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang adalah roh. Dan roh kita memang bisa berkomunikasi dengan Tuhan juga. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan terputus. Nah, jadi kenapa kita perlu berdoa? Karena kita diciptakan untuk berkomunikasi. Buktinya bahwa dengan mata bisa berkomunikasi. Oh iya. Contoh secara fisik ya. Betul. Secara tubuh mata bisa berkomunikasi. Di Kupang itu ada namanya daerah namanya Sikumana. Nah, angkot lewat nanti itu cuma berdiri di pinggir jalan. Penumpang Sikumana dia cuma pasang siku aja begini. Sikumana. Sopir udah tahu itu penumpang Sikumana. Itu komunikasi ya. Itu komunikasi. Nah, kalau kita lihat contoh pemain musik ya, ada 1, 2. 1, 2. Kalau dia bikin tangannya seperti ini, itu artinya berhenti, stop ya. Tapi kalau begini terminal itu artinya kita berantem. Jadi tubuh kita bisa komunikasi. Jiwa apalagi soal pikiran ya, bisa baca pikiran orang. Jadi kenapa manusia yang bisa jago dalam okultisme, telepati dan sebagainya? Karena manusia itu media komunikasi yang sempurna diciptakan Tuhan. Tidak ada itu babi jadi dukun, tidak ada kan? Nggak ada. Anjing jadi dukun tidak ada. Nggak ada ya. Tapi rata-rata dari seluruh Sabang sampai Merauke yang jadi dukun itu manusia. Bagaimana kita dapat membangun sebuah kebiasaan doa yang konsisten dan bermakna? Seperti apa, Pak? Dalam kita membangun kebiasaan doa itu secara terus-menerus dan itu sangat bermakna, seperti apa? Ya, jadi pertama kita mesti mengenal diri kita dulu, bahwa kita ini diciptakan adalah media komunikasi yang sempurna. Dan karena kita media komunikasi yang sempurna, kita jadi rebutan. Rebutan oleh kuasa Roh Kudus, rebutan juga oleh kuasa roh jahat. Oh gitu. Menarik ini Pak. Ya. Jadi bisa dijelaskan jadi, Pak. Ya, jadi roh jahat itu dia juga roh. Dia pengen menggunakan satu media komunikasi yang sempurna. Sementara Tuhan ciptakan kita, Roh Kudus mau pakai kita juga karena kita adalah media yang sempurna. Jadi kalau seseorang tidak mau belajar untuk berdoa, atau tidak mau menyerahkan rumahnya, hidupnya menjadi rumah doa, maka satu kali dia akan dipakai oleh setan. Makanya harus konsisten gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bagaimana membangun doa itu mulai dari diri mengenal diri kita, bahwa kita diciptakan untuk berdoa. Tubuh kita sudah bisa untuk berkomunikasi, jiwa kita dan roh kita apalagi bisa berkomunikasi.
Jadi di sini Pak, peran iman kita, peran iman dan percaya dalam kehidupan doa itu seperti apa? Nah, jadi itu pertama tadi. Kemudian Iya. yang kedua, kita harus mulai membangun diri kita untuk bergaul dengan Tuhan. Ya. Di mana Yesus sudah mati di kayu salib, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan kembali. Dulu memang kita tertolak, terbuang, yaitu akibat dosa. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah buka jalannya untuk kembali kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan doa itu harganya mahal. Ya. Hubungan dengan Tuhan itu bayarnya nyawa daripada Allah sendiri. Nah, mahal itu. Ya. Makanya kalau kita mengerti tentang doa, kita tidak akan sepelekan doa, bahkan juga kita akan jatuh cinta sama doa. Sebab harganya mahal. Pertama, kita diciptakan untuk berdoa. Jadi tidak ada orang bilang gini, oh saya bukan berdoa, saya tidak bisa berdoa. Siapa bilang? Itu seringkali yang kita dengarkan Pak. Betul. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa berdoa. Orang-orang di, maaf ya Ya, Pak, di gereja aja yang bisa berdoa. Kami ini hanya jemaat apalah kami ini, seperti itu. Padahal seharusnya setiap orang percaya seperti itu ya, yang harus berdoa. betul. Jadi karena kita diciptakan untuk berdoa, jadi semua orang itu memang harus jadi pendoa. Iya. Bukan orang tertentu. Memang ada pandangan untuk baru bertumbuh kegerakan doa itu kan awal-awal seringkali dipisah-pisahkan. Pendoa di belakang sana, Ya. ruangannya di belakang sana. Dan waktu Iya. kita masuk di ruangan itu yang sudah rambut putih semua, yang mau masuk ke surga yang pendoa. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang doa itu pun juga di gereja tidak terlalu dianggap sebagai satu pelayanan yang penting. Iya. Betul. Tapi itu Padahal itu yang terpenting. padahal itu yang paling terpenting. Di mana bahwa kita diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan semua yang dia ciptakan nih. Iya. Tapi dia belum menemukan satu sosok yang dimana dia bisa berkomunikasi. Dia bisa membagikan kehendaknya supaya medium itu bisa mengerjakannya selanjutnya. Karena belum, setelah Tuhan ciptakan segala yang Tuhan ciptakan ini, dia masih mau mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi di bumi ini ya. Sampai Iya. bumi ini penuh dengan kemuliaan Iya. Tuhan. Masih ada banyak rencana Tuhan. Nah, sudah tentu untuk bisa diajak komunikasi atau satu medium yang bisa menerima rencana Tuhan selanjutnya, Iya. ya sudah tentu harus segambar dengan dirinya. Oh iya. Gitu. Saya kasih contoh nih. Manusia bisa berbicara dengan anjing, bisa diajak Berkomunikasi. Berkomunikasi. Iya. ya betul, berkomunikasi dengan anjing. Iya. Lama kelamaan terus menerus anjing juga punya feeling untuk Iya. menangkapnya. Oh, ini maksud tuannya begini. Iya. Tetapi lama kelamaan pun mau diajak berkomunikasi, anjing tidak bisa sempurna. Sampai sepemikiran. Ya, sepemikiran manusia pastinya. Iya, Seperti dia itu. nggak bisa nangkap maksud daripada Tuhan sepenuhnya. Hmm. Dianya punya feeling untuk nangkap, oh ini artinya gini. Sebatas kebiasaan yang Kebiasaan yang dibangun. dibangun. Betul, begitu Oh. saja. Jadi, jadi Tuhan memerlukan satu media yang memang benar-benar bisa mengerti. Karena Tuhan menciptakan manusia ini dengan sebuah tujuan. Betul. Ya kan, dengan tujuan pastinya bahasa sederhananya yang mungkin bisa saya gambarkan untuk mengeksekusi semua kehendaknya Bapa di bumi. Betul Iya kan, sekali. jadi Tuhan menciptakan kita untuk mengeksekusi kehendaknya, untuk melakukan, dalam bahasanya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa, gitu kan. Jadi Betul. makanya diciptakan segambar, makanya perlu berkomunikasi, dan doa itulah wujud komunikasi itu. Betul. Jadi bukan hanya karena ketika manusia itu jatuh di dalam dosa dia harus berkomunikasi dan berdoa. Sebelum itu pun doa berarti sudah ada dong, Om. Sebelum itu doa sudah ada. Doa Oke. sudah lahir dari surga. Oke, berarti Jadi doa betul. doa bukan karena manusia, bukan saja, tapi mungkin karena manusia berdosa ya pasti perlu terhubung dengan Tuhan. Mm-mm. Tapi sejauh manusia belum jatuh pun
doa itu di pemandangan Tuhan itu kan definisi manusia nih, doa ini A, doa ini B. Tapi di pemikirannya Tuhan, doa itu kan beda. Doa itu adalah komunikasi dia dengan ciptaannya, dia dengan kita dengan Tuhan. Itulah doa, gitu kan. Betul, Bu. Dan saya kepikiran begini, Om. Dengan karena bilang kan kalau misalnya manusia yang berdosa, kan Tuhan Yesus sendiri berdoa. Bahkan yang menarik buat saya ini, kenapa gitu Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami. Ya. Apakah doa itu memang perlu dipelajari? Nah, Seperti itu. Apakah memang doa itu memang kita belajar doa Bapa kami itu mungkin ada beberapa pengertian dari berbagai sumber. Tapi kenapa Tuhan mengajarkan manusia atau murid-muridnya itu berdoa? Apakah memang doa itu bisa dipelajari? betul. Jadi sebenarnya doa ini adalah sudah ada di surga sebelum diturunkan ke bumi. Iya. Doa Ini beda dengan pemikirannya kita tentang doa loh ya. Ini pemikirannya Tuhan sendiri gitu ya. Betul, Ya. pemikiran Tuhan sendiri. Nggak bisa kita pakai gitu ya Om ya, logikanya Ah, kita yang selama ini. Betul. gitu kan. Jadi karena kita bilang baiklah kita, itu berarti ada sebuah komunikasi di surga. Ya. Dan komunikasi itu doa. Komunikasi itulah doa. Hmm. Jadi bagaimana caranya supaya di bumi ada sebuah kehidupan seperti di surga? Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah berkomunikasi. Makanya dikatakan ada dewan musyawarahnya Tuhan. Oh ya, Dewan Musyawarah. Tuhan punya dewan musyawarah. Ya. Jadi kebiasaan MPR. Iya. Bukan DPR ya, Ya, DPR. Karena kan ada. masih di surga nih. Oh iya. Kalau sudah ke bumi baru DPR. DPR. Perwakilan rakyat. Iya. Perwakilan kita. Ini Iya. masih di surga. Nah, jadi begitu Tuhan ciptakan manusia, habis itu Tuhan impartasikan kehidupan gaya hidup Tuhan di surga adalah berkomunikasi. Tuhan impartasikan ke bumi lewat siapa? Adam dan Hawa waktu diciptakan Taman Eden. Nah, Tuhan mulai dengan siapa? Adam. Nah, makanya itu Alkitab bilang Tuhan bawa Adam kemana? Semua jenis pohon ini boleh kau makan. Artinya itu Alkitab tidak mencatat sedetail seperti itu. Tapi bahasa itu kita bisa mengerti bahwa Tuhan sedang jadi bapa buat Adam. Memperkenalkan kepada Adam nih. Besok ini Adam kita akan pergi ke kebun jeruk. Nah, karena semua jenis pohon ini. Nanti besok lagi kita akan menuju ke kebun duren. Nah, diperkenalkan, ini boleh kau makan, ini boleh. Nah, tapi Alkitab tidak mencatat berapa lama Tuhan bergaul dengan Adam. Iya. Namun ada satu ayat yang menjelaskan di situ bahwa sampai Adam peka dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu sukses menciptakan manusia, bahwa manusia harus menjadi media komunikasi. Dan Tuhan sukses menciptakan manusia, melatih manusia sampai manusia peka dengan Tuhan. Di mana? Alkitab bilang begini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lari sembunyi. Lalu Alkitab berkata Tuhan berjalan di dalam taman di Eden. Lalu dikatakan apa? Mereka mendengar Tuhan lagi berjalan di dalam taman. Yang menjadi pertanyaan, mereka udah jatuh dalam dosa ini, gitu? Tapi kenapa mereka tidak lihat Tuhan, tapi mendengar suara mendengar langkahnya. bunyi langkah saja Ya. mereka tahu ini Tuhan. Karena kedekatannya itu ya Pak. Kedekatannya. Kedekatannya itu. Nah, padahal di dalam taman itu semua jenis binatang ada di situ. Bisa saja langkahnya gajah, kerbau, sapi, iya yang besar-besar, bisa saja. Tapi kenapa mereka bisa bedakan? Ini langkahnya Tuhan. Lagi berjalan di taman. Padahal mereka sudah jatuh dalam dosa. Padahal udah jatuh dalam dosa. Inilah yang saya sebut benar kita diciptakan untuk apa? Jadi media komunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sukses membuat manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Buktinya manusia sudah jatuh dalam dosa, tetap masih peka dengan kehadiran Tuhan. Jadi berapa lama kita harus berdoa sampai kita memiliki kepekaan kehadiran Tuhan.
sering ada tanya, Pak, lalu begitu bagaimana saya melatih Iya. diri bergaul dengan Tuhan? Iya, Ya bergaul benar. aja sampai kita memiliki kepekaan Tuhan hadir. Dan sudah terbukti bahwa kita bisa merasakan Tuhan hadir. Jadi tidak ada orang bilang begini, saya bukan pendoa, yang pendoa saja. Iya. Semua kita dari Adam dan Hawa. Kita cuma Ya. bisa dengar langkahnya hantu. Dibandingkan langkah Tuhan nih kan. Nah, Ya kan, Om? rata-rata kita orang Indonesia, nah apalagi yang di daerah ya, wah kalau cerita tentang Atmosfer. tanda-tanda kehadiran setan, cepat sekali. cepat. Sekali. Tuhan belum tahu. Kayaknya di sini nih ada. Apalagi kalau cerita ada yang bilang begini, ini dia habis berdoa dia bilang begini, saya dengar Tuhan bicara. Wah itu antara langit dan bumi itu. Ya. Nah biasanya orang bilang begini, "Ih, kau nih kayak sudah suci saja." Ya. Nah, Oh iya. iya, benar ya. Selalu ada anggapan seperti itu ya. Nah itu, Benar. ada yang dibilang begini, kau seperti malaikat saja. Nah, saya ini sudah lama, saya ini, tapi saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Kau kok bisa ya? Karena kuncinya bergaul. Bergaul. Tapi kalau ditanya, pernah dengar suara setan nggak? Oh, itu udah biasa. Dan sekarang saya lihat kayaknya depan saya ini. Gitu kan istilahnya. Dia lebih peka dengan kuasa dunia ini dibandingkan dengan Tuhan. Iya, itu dia. Berarti dia bergaul dengan siapa? Nah, itu dia. Ya kan pertanyaannya kan Om ya, dan Iya. mungkin karena kita jatuh dalam dosa, Iya. jadi itulah yang terjadi. Betul. Dan kembali ke pertanyaan saya Om Iya. tentang doa Bapa Kami nih, saya penasaran. Nah, Iya kan, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, karena mungkin ada sistem doa yang dibangun pada waktu itu, doanya Farisi, ahli Taurat, ya doa yang mungkin yang ya Tuhan Yesus pasti tahu doa seperti apa yang dibangun selama ini. Ya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Berarti secara logika atau mungkin kita bisa memahami, berarti kan doa itu bisa kita pelajari dari Tuhan. Dan Iya. Tuhan mengajarkannya. Artinya siapapun yang percaya bisa berdoa, karena doanya Tuhan ajarkan itu simpel, meskipun maknanya dalam ya Om ya. Dalam itu pasti kan Iya, ya, benar. pasti. Nanti kita kupas lah itu nanti ya. Semoga ada waktunya kita kupas itu ya. Jadi intinya siapapun, kalau Tuhan Yesus saja bisa mengajarkan kepada murid-muridnya, dan kita pun juga murid-muridnya. Jadi siapapun ya Om ya, tadi pertanyaan dari awal kayak Kak Getru juga bertanya bahwa siapapun sebenarnya tidak ada yang membedakan siapa kita. Kalau ada status pendoa, itu artinya itu status atau itu memang panggilan orang percaya, atau itu status yang memang untuk orang khusus kayak karunia kesembuhan, ada karunia pendoa, ada karunia pendoa syafaat, dan itu apakah itu karunia atau itu Om bilang bahwa kita memang diciptakan untuk berdoa. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 3:16 ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi tubuhmu adalah bait Allah. Bait itu bicara tentang rumah, tempat tinggal Tuhan. Lalu kita lihat di kitab Yesaya 59 ya. 56. Dikatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Nah, jadi Tuhan ciptakan kita sebenarnya, rumah, bicara rumah berarti kita. Tempat tinggalnya Tuhan itu adalah kita. Kitalah baitnya Tuhan. Nah, kalau kita lah baitnya Tuhan, tempat tinggal Tuhan, berarti kita rumahnya Tuhan. Dan Tuhan rindukan rumahnya itu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bukan rumah yang lain, Bukan rumah yang lain, tapi rumah doa. rumah doa. Jadi sebenarnya itu buat semua. Nah, ini perlu kita pahami bahwa kita Iya. dipanggil untuk berdoa. Berdoa. Betul. Iya. Jadi bukan berarti saya bukan pendoa, kayak gitu aja yang berdoa. Berarti kayak gitu saja yang berdoa. Saya nggak perlu. Nggak Nah, gitu ya. Om? Iya. Betul. Nah, sering saya temukan di gereja itu dipisah-pisahkan. Nanti umpamanya nih Pak Pendeta bilang begini, ya ini bagian pendoa, yang ini pujian penyembahan, ini pemusik, ini pelayan apa, bagian Pembicara, sosial. pembicara. Pembicara Iya. dan sebagainya. Narasumber kayak Om. Ya, betul. Nah, di saat kita membagi-bagikan demikian, maka pemikiran orang bahwa doa itu adalah bagian khusus, Karunia khusus. karunia khusus, padahal tidak ada.
Semua orang Yesus sudah mati untuk bisa bergaul dengan Tuhan, Hmm. karena tirai betala udah terbelah dua tuh. Iya. Siapapun bisa Siapapun baru bertobat pun bisa datang kepada Tuhan. datang. Oke, itu kabar baik ya buat kita semua. Iya, benar. Semua bisa datang ya. Heeh. Betul. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya kadang kala kan ada jemaat itu seringkali bilang doa yang efektif itu ketika memanggil pendeta aja, baru anak saya atau keluarga saya. Tergantung dari Iya. hamba Tuhan gitu. Iya. Padahal Kayak apa itu Pak? Ah. Heeh. Untuk diri sendiri kan kata Bapak, Iya. sebetulnya dari diri kita sendiri nih sudah bisa Mm-mm. berdoa untuk kesembuhan. Pemulihan yang ya. tadi ayat dasar tadi Iya. Markus tadi. Nah kayak apa Pak? Yang biasanya notabene-nya hanya memprioritaskan, oh kalau pendeta yang doa itu pasti Lebih didengar. lebih didengar kayak begitu Pak. Itu bagaimana Pak untuk supaya pendengar bisa memaknai bahwa ini konsep seperti ini seperti apa seharusnya? Betul. Jadi sebenarnya semua kita harus bertumbuh ke arah pertumbuhan rohani, ke arah kesempurnaan. Jadi sebenarnya kalau kita baca di Alkitab kan Tuhan mengangkat lima jawatan untuk memperlengkapi gereja. Jadi kita para pelayan hamba Tuhan itu kan memperlengkapi jemaat ke arah kesempurnaan. Begitu. Jadi orang-orang yang bisa berdoa melatih supaya yang lain juga bisa berdoa. Sebenarnya seperti itu. Kenapa mereka bisa berdoa? Karena mereka terbiasa berdoa. Begitu. Jadi kalau kenapa sehingga kita sebagian jemaat tidak bisa berdoa dengan baik? Karena tidak belajar. Maka itu kalau seperti tadi pertanyaan ini kita bicara tentang doa Bapa kami. Nah, doa itu dimulai dari kerinduan. Oh iya. Nah, Yesus sudah bergaul sama murid-muridnya nih. Hari-hari murid-muridnya melihat Yesus buat mujizat dan seterusnya, berjalan bersama Yesus. Mereka lihat Yesus berdoa. Ya. Tapi Yesus belum mengajar mereka berdoa. Kenapa? Mereka belum rindu. Mereka belum rindu. Jadi doa itu dimulai dari kerinduan. Oke. Nah, Bukan karena Ya, tahu. siapa bisa atau Ah, gitu ya. iya. Siapa pantas gitu. Iya, siapa pantas ya Mas ya? Oke. betul. Jadi itulah masalahnya, kerinduan. Begitu mereka bilang, guru, ajarlah kami berdoa. Di situ ada permintaan baru ya Pak ya. Guru, ajarlah kami berdoa. Betul, baru Tuhan ajar. Nah, kalau karunia enggak, karunia itu pemberian Tuhan dengan kita. Tapi doa itu kita dengan Tuhan. Orang bisa aja dipakai Tuhan luar biasa, tapi belum tentu hubungan dengan Tuhan bagus. Oh, Mhm. itu. Karena karunia itu pemberian. Itu bedanya di situ. Nah, jadi Tuhan tanya mereka tanya Tuhan, Tuhan ajar kami. Baru Tuhan ajar. Doa Bapa kami. Jadi doa dimulai dari satu rasa kehausan, kerinduan. Nah, kalau nggak ada kerinduan, tidak akan bertumbuh dalam doa. Tuhan tidak akan ajar. Tapi kalau kita punya kerinduan, rasa haus mau berdoa, ya, kita yang berjuang untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Kita yang harus mau nih, mulai dulu, baru Tuhan ajar. Di saat kita mau, Tuhan akan ajar kita berdoa. Gitu. Dan kalau Tuhan sudah bawa untuk berdoa, maka itu dalam buku ini saya tulis itu apa? Itu disebut termometer doa. Kita akan bisa ukur bagi sejauh mana Tuhan bawa ini. Nanti akan bertumbuh mulai dari doa syafaat, doa puasa, peperangan, pengintai, penjaga, pemerintah, dan Yesus sebagai pensyafaat. Grafiknya itu tumbuh sampai dibawa oleh Tuhan, seperti Elia bergaul dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Jadi grafik pertumbuhan doa itu terus naik, nggak turun. Mulai dari mana Om? Coba Om dari apa? Dari awal. Mulai dari doa, Doa yang tadi kita bahas ini, Iya. siapapun bisa berdoa. Bisa berdoa. Oke, ketika terus dia bertumbuh. masuk ke level doa syafaat. Oke. Tadinya diri dia Itu dengan pun siapapun, itu pun ada kriteria khusus. Tuhan. Tidak ada. Siapapun itu dasarkan kerinduan saja. Semua. Ya, oke. Doa syafaat, karena pas doa syafaat ini kan kita naikkan permohonan, doa dan sebagainya. Semua orang itu punya permohonan, Iya. bukan orang tertentu. Iya. Nah, rugi kalau dia nggak berdoa, ya udah nggak dijawab sampai.
Dipendam aja terus gitu ya. Dalam hati aja. Lalu kedua puasa. Doa Dua puasa. peperangan. Peperangan usir setan itu semua orang. Makanya Markus 16 Tuh, ayat 17. ya. Gitu. Nah, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang Percaya. percaya. Percaya Tuhan. Betul, percaya Tuhan. Semua orang yang percaya Tuhan itu disuruh usir setan. Bukan orang yang punya talenta tertentu, karunia tertentu. Oh ini ya karunia usir setan, dia usir setan. Ya kasihan dong yang lain, dikejar setan. Bahkan bisa dimakan setan. Karena dia nggak bisa usir setan. Yang penting dia percaya bahwa Tuhan Setiap- lebih berkuasa. Bukan dia percaya bahwa setan lebih berkuasa. Ya kalau dia percaya setan lebih berkuasa, dia yang diusir. Ya. Nah, iya benar-benar. Jadi dia harus percaya, siapapun yang percaya bisa usir setan. Bisa usir setan. Setiap orang percaya. Ini doa peperangan Mas Yo. Peperangan. Ah. Jadi doa peperangan itu sebenarnya semua orang harus dilatih usir setan. Dengan Karena- tingkatan-tingkatan tertentu itu. Betul. Karena semua orang percaya itu dikejar setan. Dalam Alkitab 1 Petrus bahwa Ya, setan setan berjalan berkeliling itu. seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya. Setan siap menyerang. Lalu Tuhan sudah kasih kuasa kepada kita orang percaya untuk lawan dia, usir dia. Iya. Kalau kita bilang tunduklah kepada Allah dan lawan setan, dia akan lari. Kita disuruh lawan, disuruh usir. Bukan orang tertentu yang kita panggil. Ya. Ya, karena setan itu dia muncul bukan, ya toh? Kita tidak tahu waktunya. Kalau tengah malam dia muncul, kita panggil orangnya lagi tidur kan. Iya. Yang bisa usir setan lagi tidur nih. Di depan mata ada hantu sendiri. Tunggu pendeta datang. Diterkam. Diterekam dia. Padahal dia orang percaya. Dia orang percaya. Oke. Gitu. Masih ini Jadi- doa peperangan ini Mas. Jadi kalau salah satu tanda orang percaya adalah dia harus bisa usir setan. Kalau orang itu tidak bisa usir setan, berarti dipertanyakan percayanya dia kepada Yesus. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini separuh-separuh ini. Jadi ini kabar baiknya semua orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mengusir mengusir setan setan. dengan berbagai macam tingkatannya setan tadi. Betul. Penghulu, roh jahat, Roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah, maut dan Lucifer itu levelnya. Mm-mm. Apa tadi Om ini menarik nih? Ini kita masih di doa peperangan tadi tingkatannya. Nanti kan kita bahas detail Iya. ya. Iya. Apa tadi tingkatannya Om sekilas aja? Nah, tingkatan roh jahat. Jadi roh jahat itu waktu diusir ke bumi, dia bangun kerajaannya. Dia ikut-ikutan Bapak. Betul, karena dia ingin jadi raja di surga kan. Enggak berhasil. Nah, nggak berhasil, dia dilemparkan ke bumi, dia bangun kerajaannya di bumi. Kan anak buahnya sepertiga kan? Sepertiga ya mereka. Udah dibikin lah. Berarti ada struktur organisasinya juga ya, Pak. ya? Betul. Ada pertemuannya. Ada pertemuannya. Nah, di gunung-gunung kan, di berbagai gunung ada tuh pertemuannya mereka. Iya. Pantas orang sering ke gunung ya. Iya, Mencari gitu ya. mencari Gunung Kawi, Gunung Bromo. Apa itu kerajaannya Om? Menarik nih Om, Nah. menarik nih. Jadi dia punya strukturnya pertama itu roh jahat. Itu masih paling Roh jahat itu yang paling kecil di bawah. Oh, Nah, modelnya itu seperti monyet. oh, gitu. Iya. tapi itu. bukan monyet ya? Bukan monyet. Oh, seperti monyet. Seperti monyet. Tugasnya apa? Cara kerjanya apa? Kalau dia masuk ke dalam orang seperti apa? Nah, itu nanti di pelajaran sekolah dulu itu kita Iya. bahas. Oke, Ini panjang. kalau penjelasannya Panjang di ini. sini sampai besok kita. Nggak pulang kita Bang Rizal. Roh jahat. Kemudian, Yang pertama. Yang kedua, kemudian penghulu. penghulu. Habis penghulu, penguasa. Penguasa. Penguasa inilah levelnya seperti kuntilanak. Kalau penghulu Om? Penghulu itu kayak genderuwo. Oh gitu. Oh, berarti kuntilanak di atasnya Gundurwo. Betul. Iya. Ada tingkatannya ternyata ya. Ya, dan kuntilanak pun juga ada berbagai jenis. Oh gitu, Pak. Macam-macam. Dan Padahal- cara kerjanya. Ah, Maka itu kalau dukun bikin ritual, kita udah tahu nih. ini siapa? Dia pakai apa ini? Oh gitu. Penghulu atau Penghulu, atau penguasa? rata-rata penghulu. Penghulu. Ya. Penguasa. Penguasa. Tapi penguasa yang dari mana? Dari mata air, dari batu, dari hutan rimba punya. Jadi kuntilanak itu ada berbagai macam juga Banyak ya. Pak? macam. Makanya Oh, ada gitu. film, makanya ada film dulu kan cuma di jembatan hancur sama Iya. orang Casablanca, beda Iya. kan? Sudah bolong. Iya, sudah Iya. Ini sebenarnya Itu bukan difilmkan. di Difilmkan di Om, tapi memang secara spirit ada Ada. gitu ya. Nah, kemudian naik penghulu
pemerintah. Nah ini Nah, ini yang sering menyerupai seperti pemimpin-pemimpin tertentu. Oh gitu. atau dia masuk di dalam Lewat pemimpin tertentu di satu wilayah. Dia kasih masukan, kasih apa, dan tugas dia adalah menghalangi rencana Tuhan. Oh. terjadi di sebuah wilayah. Sebuah wilayah termasuk negara, kabupaten, provinsi, pulau. Inilah pekerjaan yang disebut dengan teritorial. Teritorial. Seperti apa? Penguasa Persia yang menghalangi rencana Tuhan Iya. untuk terjadi atas bangsa Israel. Daniel berdoa, Iya. perlu Mikael datang kan Iya. untuk menyelesaikan. Begitu. Itu pemerintah. Nah, Nah, nanti kita pelajari itu. Dia menguasai bagian apa aja dan bla bla, bentuknya apa. Nanti kita kalau pemetaan rohani kita bisa cek tuh. ya. Nah, wilayah ini sering penampakan apa saja. Ketahuan nih, oh berarti di sini apa namanya pemerintahannya aktif nih. Begitu untuk menghalangi rencana Tuhan. Dan yang paling tinggi itu apa? Pemerintah. Maut. Habis itu maut. Maut Maut. itu pasukan elitnya Lucifer, Tujuannya adalah mematikan mematikan semuanya, mematikan ekonomi, Semuanya. apa mematikan nyawa. nyawa semuanya. nyawa. Dia lebih kepada nyawa. Maut itu, roh maut itu tidak ada 0,01 kehidupan, tidak ada. Oh. Dia kalau hadir itu hanya untuk mati. Maut. Nah, pemimpin mautnya namanya Abaddon. Yang di kitab Wahyu Iya. dikatakan bahwa itu namanya Abaddon atau Apoleon. Iya. Nah, dia memimpin roh-roh maut yang keluar dari dalam bumi. Begitu. Sehingga kalau dalam dunia pertapaan perdukunan, Iya. kalau dia bertapa lewat kuburan, masuk dalam dunia orang mati, itu sudah untuk level tinggi. Oh. Kematian itu. Begitu. Yang paling tingginya lagi baru Nah, baru Lucifer atau Raja Setan. Jadi, dalam menjalankan pemerintahan, si Raja Setan yang di kitab Wahyu dikatakan ada naga atau ular tua itu. Nah, itu dalam menjalankan pemerintahan, dia disebut ular naga atau naga tua itu. Nah, tetapi dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pasukan, namanya Abaddon Abaddon. atau Apoleon itu. Itu Begitu. penghancur atau pengacau ya Pak ya? Pengacau. Kalau lambangnya bulan sabit. Oh, Dalam- lambangnya. Ya, jadi dalam istilah Yunani kuno ada. Dia itu dilambangkan Istar atau bisa juga bintang pagi atau juga bulan sabit. Begitu. dan itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Nah, kalau kita pemetaan rohani untuk Papua, nanti kita akan temukan itu. Oh. Iya, begitu. Tentang seperti itu.